Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang adzan, ya, tentang adzan. Huwa al-i'lamu bidukhuli waqti shalah. Adzan itu adalah i'lam, ya, pemberitahuan masuknya waktu salat. Bi alfadzin mahsusatin, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Jadi adzan itu tidak sembarang lafaz, tapi memiliki lafaz-lafaz yang khusus. Wa yuhsalu bihi du'a ilal jamaah, yaitu di dalamnya mengandung ajakan untuk berjamaah. Ya, maka adzan itu bukan hanya sebagai seruan saja, tetapi seruan untuk sholat berjamaah. Wa idharu sya'airil Islam, dan menampakkan syariat Islam. Karena banyak orang ya, tidak sedikit orang masuk Islam karena mendengarkan adzan. Ya, wa huwa wajibun aw mandhurun, ya, hukumnya wajib atau bisa jadi sunnah. Ya, bisa jadi sholat yang kita tegakkan tanpa mengumandangkan adzan, ya. Tapi ada kalanya adzan itu wajib disyiarkan ketika di suatu perkampungan dan di tengah masyarakat. Qala al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan tentang adzan ini, terlebih dalam dalam lafaznya, mujtamilu ala masail al-aqidah, di dalamnya ada tentang akidah, ya, li'annahu bada bil akbariyah, diawali dengan takbir, wa hiya tatadamman wujudillahi wa kamilatuhu, ya, di dalamnya terdapat, ya, wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu ada dan kamal, dan Allah itu maha segalanya, ya. Tsumma sana bit tauhid, juga ada tauhid, la ilaha illallah, ya, kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, ya, yaitu wa nafi'u ani syirik, yaitu menafikan, meniadakan kesyirikan. Tsumma itsbatur risalati li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalamnya juga ada penetapan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalamnya juga da'a ila ta'ah, untuk taat, di dalamnya seruan untuk taat, ya, dengan adanya tauhid, dengan adanya Rasulullah kita disuruh taat, itu dalam lafaz azan. Bahkan summa da'a ilal falah, kemudian hayya 'alal falah. Nah, pertama hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Ya, ayo kita salat, ayo kita menuju kemenangan, ya. Dan kemudian kalimat itu terulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan kemudian fadilahnya, warada fi fadlil adzan wal muadzinin ahaditsul katsirah. Ada fadilah adzan dan ada fadilah muadzin yang kita akan bahas, ya. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law ya'lamun nas ma fil adzan wa shafil awal, kalaulah manusia ini mengetahui keutamaannya orang yang adzan dan orang yang di shaf pertama, ya, summa lam yajidu illa ayyastahammu alaihi lastahammu, kalaulah orang itu tidak bisa tahu apa fadilahnya sampai dia harus budi, maka orang itu akan melakukan perjuangan untuk mengetahui fadilahnya orang yang adzan dan orang yang di shaf pertama. Kan dulu ada mengundi anak panah, itu termasuk yang diharamkan. Walau ya'lamuna ma fi tahjir, kalaulah orang mengetahui tentang keutamaan salat tahjir, ini salat zuhur, lastabaku ilahi, orang akan berlomba-lomba untuk mendahului salat zuhur, segera salat zuhur. Walau ya'lamu ma fi atamatin wa subhin, kalaulah orang juga mengetahui keutamaan salat isya dan salat subuh, la'atuhuma walau habwan, dia akan datang pada salat isya dan salat subuh walaupun dalam keadaan merangkak. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ya, jadi di sini ada keutamaan orang yang adzan, yaitu muadzin, dengan orang yang shaf pertama. Kemudian yang kedua, an Muawiyah, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal muadzinina atwalun nas a'naqan yaumil qiyamah, bahwasanya seorang muadzin itu nanti lehernya paling panjang. Nah, atwal
di antara manusia-manusia yang lain di pada hari kiamat. Rawahul Imam Ahmad wa Imam Muslim. Yang ketiga, Anil Barra bin Azib. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam. Allah dan para malaikat mendoakan dan bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Wal muadzin, dan orang yang azan, yaghfiru lahu mudda sautihi, yaitu dia akan diampuni dosanya sepanjang suaranya. Jadi kalau bisa panjang ya, panjangin. Ya. Wa yatasaddaqahu man sami'ahu, dan orang yang mendengarkan, ya, bahkan di sini umum, man, siapa saja, baik hewan maupun tanaman, dia membenarkan, yang membenarkan orang yang muadzin ini, dosanya diampuni karena mereka mendengarkannya. Min radbin wala yabisin, baik ya tanaman itu kering maupun tanaman itu basah. Ya, jadi menyaksikan orang yang azan. Walahu mislu ajrun min shalla'ahu, maka pahalanya mengikuti sebanyak orang yang sholat bersamanya. Ya, jadi pahala orang muadzin itu mengikuti ajrun man shalla ma'ahu, yaitu seperti orang yang datang sebanyak itu, maka sebanyak itulah pahala orang yang muadzin. Jadi sebetulnya fadilahnya banyak muadzin. Jangan sampai kosong Baitul Fitriyah. Ya Pak Haji. Jadi riwayat Imam Ahmad. Dan kemudian dari Abi Darda, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma min salasin la ya'dhununa wa la tuqamu fihimus shalah. Tidaklah ketika tiga orang, ya, ada tiga orang hendak mendirikan salat tetapi dia tidak azan, illa stahwada alaihim syaitan, rawahu Imam Ahmad, maka tidaklah tiga orang ini dikuasai oleh syaitan. Nah, kalau berdua cukup qomat saja, tapi kalau udah ada tiga, walaupun gak ada yang lain, ya, bisa azan silahkan azan. Tidak mengapa, karena azan ini juga bisa mengusir syaitan. Ya, di dalam hadis yang lain itu syaitan akan berlari terkentut-kentut ketika mendengar azan. Ya. Jadi kadang termasuk dalam peruqyah itu bukan hanya ayat Quran. Ketika sudah baca ayat Quran dan kemudian ada waktu untuk mengadzani yang kesurupan atau yang terkena jin ini, ya adzan ini. Nah, biasanya dahsyat sekali adzan ini. Ya. Nah, kemudian maka dari itu jangan sampai pintu-pintu rumah terbuka ketika sudah azan, karena nanti syaitan akan lari dari tempat yang dikumandangkan azan menuju tempat-tempat yang tersembunyi, termasuk kamar mandi dan lain sebagainya. Dari Abu Hurairah, ini fadilahnya banyak, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhaminun, seorang imam itu tertawan, maksudnya diminta pertanggungjawabannya seorang imam itu. Wal muadzzinun mu'tamanun, tetapi seorang muadzin itu adalah orang yang terpercaya. Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah tunjukkan atau berikan petunjuk orang yang imam, waghfir lil muadzinin, dan hapuskan dosa orang yang berazan. Ya, jadi para ahli hadis menafsirkan hadis ini tentu lebih tinggi fadilahnya orang yang azan dibanding orang yang imam, karena kalau imam dia dimintai pertanggungjawabannya, dan di situ Allah berikan dia petunjuk, semoga Allah berikan petunjuk. Tetapi bagi yang azan, dia sudah dipercaya dan dihapuskan dosanya. Jadi lebih mulia yang azan dibanding imam. Kalau saya milih yang azan. Ya, fadilah yang terakhir, an Uqbah bin Amir, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi mendengar perkataan Rasulullah SAW, yaqul, dia berkata, yu'jibu rabbaka azza wa jalla man ra'il ghanam, Allah subhanahu wa ta'ala ta'jub kepada seorang penggembala kambing, fi sadiyati bijibali, sadiyah ini adalah lembah, yang pengembala sedang di lembah pegunungan, yu'adzin lis salat wa yusalli, dia azan seorang saja, dia
Dia mau sholat tapi azan dulu. Wa yusalli, dan kemudian dia sholat. Fa yaqulullahu azza wa jalla unzuru, lihatlah. Rasulullah berbicara kepada makhluk-makhluknya di situ, baik para malaikat dan lain sebagainya, lihatlah li abdi hambaku ini. Yu'adzinu wa yuqimus shalah. Dia azan kemudian dia salat. Yukhafu minni, dan dia itu melakukan begitu karena takut kepadaku. Qad ghufirat li ibadati wa adkhaltuhu jannah. Ya, maka dosa hamba ini, pengembala ini diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ketika ada fenomena suatu musola atau suatu tempat kok kita yang azan, kita yang imam, kita yang sholat, ya nggak apa-apa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya. Nah kemudian sababul masyru'iyyatihi, sebabnya dimasyru'iyahkan, disyariatkannya adzan. Ya, kapan disyariatkannya adzan? Fi sanatil ula minal hijrah, yaitu pada tahun pertama Hijriyah. Walaupun ada yang berpendapat tahun 2 Hijriyah. Ya, atau tahun 1 atau tahun pertama akhir maupun tahun kedua di awal. Intinya gitu. Ya, ketika sudah hijrah ke Madinah setelah Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj nanti 1 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, kemudian dilihat di sini ada hadis dari Imam An-Nafi' dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, yaqulu kana al-muslimun yajtami'una fayatahinuna as-salah. Jadi ketika itu kaum muslimin berkumpul dan menunggu waktu salat. Walaysa yunadi biha ahad, tetapi tidak ada satu orang pun untuk menyeru, untuk memanggil yang lain. Fatakallimu yawman fi dzalik. Jadi ini menjadi pembahasan serius di hari tersebut. Ya. Qala ba'dhum ittakhadhu naqusan. Sebagian berkata ambil lonceng, kita nggak usah pakai azan, nggak terpikir azan, kita manggilnya pakai lonceng. Maka yang lain mengatakan mislan naqusun nasara, apakah seperti loncengnya orang Nasrani? Wa qala ba'dhum bal qarnan. Oh, kalau nggak lonceng berarti trompet, kita ngundangnya pakai trompet untuk sholat. Misla qarnil yahud, apakah trompetnya seperti Yahudi? Nah, maka di sini nanti ada kisah yang lain. Maka Umar berkata, "Aula tab'atsuna rajulan yunadi bis salati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal qum fanada bis salah." Ya. Ada datang seorang laki-laki kemudian memberitakan tentang sebuah mimpinya dan Rasulullah memerintahkan Bilal untuk adzan. Nah, siapa laki-laki di situ? Di hadis kedua di sini diriwayatkan langsung si laki-laki tersebut, yaitu bernama Abdullah bin Zaid bin Abdir Rabi'. Nah ini ya, jadi teks maupun lafaz adzan ini dari mimpi beliau, Abdullah bin Zaid bin Abdir Rabi'. Lama amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binaqus. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyediakan lonceng. Ya, lihat dari bihin nasu fi jam'il shalah, agar nanti ketika waktu sholat dibunyikan lonceng itu. Ya, untuk tanda waktu sholat itu sudah masuk. Ya. Dan wa fi riwayati, dan di dalam riwayat tersebut wa huwa karihun, tapi Rasulullah sangat membenci pakai lonceng. Karena apa ya? Seperti Nasrani tadi, ketika dia yang usul pakai trompet, nah seperti Yahudi tadi. Nah, kemudian di waktu tidur, wa ana naimun, saya waktu itu tidur mengingat ya, rajulun yahmilu naqusan fi yadihi, datanglah kepadaku ketika mimpi itu seorang laki-laki yang membawa lonceng di tangannya. Faqultu lahu ya Abdullah atabi'u naqusan, apakah engkau menjual lonceng itu? Qala madza tasna bihi, iya, tetapi kamu mau apa dengan lonceng ini? Qala qultu nad'u bihi lis-shalah, aku membelinya karena untuk memanggil orang sholat. Ya. Kemudian si laki-laki yang membawa lonceng ini mengatakan, afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik, maukah saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik dibanding lonceng ini? Maka qala qultu lahu bala, orang yang tadi, ya silahkan, apa itu? Ya. Kemudian si laki-laki yang membawa lonceng ini berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lafaz azan Allahu Akbarnya 4 kali, ya, kemudian asyhadu alla ilaha illallahnya 2 kali, asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali, hayya 'ala shalah 2 kali, hayya 'ala falah 2 kali, kembali Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, ini teks yang di dalam yang dibawakan oleh Abdullah bin Zaid. Nah, maka setelah itu ya,
Summa istakhara ghaira ba'idin. Kemudian agak menjauh itu orang, ya. Summa qala, kemudian berkata lagi, taqulu idza aqimtus shalah, dan kamu juga hendaklah mengucapkan atau mengumandangkan ketika ingin salat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini persis sekali seperti azan dan iqamah yang kita lakukan di sini, ya. Dan di belahan dunia, ya. Karena apa? Karena Bapak sekalian yang Allah muliakan, nanti ada perbedaan tentang azan. Ada perbedaan tentang azan. Dan nanti salah satu imam itu memakai berbeda seperti Imam Malik, ya. Tapi kita lihat, ya, di sini ada tiga variasi azan, ya. Tentunya yang pertama turbi'ul takbirul awal, ya, 4 kali takbir yang pertama, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa tasniyah baqil adzan bila tarji'i. Ini yang seperti kita kenal, ya, jumlahnya ada 15 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. 15. Nah, ini yang pertama yang kita gunakan. Lalu ada cara yang kedua, yaitu adalah tasniyatut tarbi'ul takbir, ya. Yang pertama tetap 4, hanya saja, ya, wa tarji'u kullu minasyahadatain. Hanya saja nanti syahadat ini diulangi 2 kali. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Habis itu kan asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kita kan ada 4 tuh, ya. 2 asyhadu an la ilaha illallahnya 2, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2. Nah, kemudian yang 4 ini diulangi lagi. Jadi bukan langsung hayya 'alas shalah, tetapi kembali ke asyhadu an la ilaha. Berarti 15 tambah 4 19 kalimat. Nah, ini lebih panjang. Rasanya lebih panjang. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai. Tapi tidak diterangkan di sini, ya. Ini hanya pengetahuan tambahan. Kemudian yang ketiga, tasniyatut takbir. Takbir yang pertama cukup 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, gitu. Jadi cukup 2 kali takbirnya, kemudian yang lainnya sama, ya, yang lainnya sama. Nah, kemudian khusus di adzan subuh ada namanya taswib. Apa? Taswib, ya, taswib. Wa yusyri'u lil mu'adzinin taswib, ya. Disyariatkan bagi muadzin untuk taswib, ya. Taswib itu as-salatu khairum minan naum. Nah, tinggal terserah nanti yang panjang salatnya apa tidurnya. Ada yang as-salatu khairum minan naum. Nah, berarti salatnya panjang tuh. Tapi ada yang as-salatu khairum minan naum. Nah, tidurnya yang panjang. Ya. Setelah apa? Ba'da hayy 'alataini. Ba'da hayy 'alas shalah, ba'da hayy falah itu nanti ada as-salatu khairum minan naum. Ya, itu hanya di salat fajar. Fa in kana salatu subuh, ya, salat fajar. Qulta as-salatu khairum minan naum, ini adalah bagian dari sunnah. Rawahu Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, setelah kita membahas azan, kemudian ada iqamah, karena iqamah ini selalu menyertai azan. Nah, sama seperti azan, ada variasinya iqamah, ya. Warada lil iqamati kaifiyatu salasun. Ada 3 cara juga. Kalau tadi ada 3 cara azan, kita pakai cara yang pertama, dan itu adalah alam, di dunia pakai cara itu, hanya sedikit ada orang yang berbeda. Tetapi kalau iqamah ada 3 juga, ya. Yang pertama, tarbi'ut takbir awal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kayak azan, ya, kayak azan. Dan kemudian asyhadu an la ilaha illallahnya meratain juga 2 kali. Asyhadu anna muhammadar rasulullahnya juga 2 kali. Sama kayak azan. Hanya ditambahi qad qamatis shalah. Jadi jumlahnya lebih banyak. Nah, di sini berarti kalau tadi kita azan pakai 15 kalimat, maka di sini iqamahnya jadi 17 kalimat. Karena apa?
tambahi qad qamatis shalah. Seperti azan ditambahi qad qamatis shalah. Nah, ini biasanya madhab Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah. Di Turki ada madhab Hanafi, terus kemudian di Pakistan, India pakai ini. Jadi kalau qomat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar, kayak azan. Hanya nanti tambahi qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah itu riwayat siapa? Di dalam Abu Dawud, di dalam Imam At-Tirmidzi, dan dalam Sunan An-Nasa'i. Kemudian yang kedua, tasniyatut takbir. Nah, ini yang kita pakai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, cuma 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, cuma 1 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini kita pakai ini. Dan alam kebanyakan juga pakai yang ini. Ya. Nah, yang ketiga itu sebetulnya sama, hadhihi kaifiyatus kasabiqatiha, seperti sebelumnya, seperti kayak kita, hanya saja ma'ada kalimatun qad qamatis shalah fa innaha la tunsah bal tuqalu marratan wahidah. Jadi ketika qad qamatis shalahnya cuma 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi dikurangi 1. Itu perbedaan, ya, perbedaan tentang lafaz azan maupun iqamah. Kemudian az-zikru indal adzan. Az-zikru indal adzan. Yastahibbu liman yasma'ul adzan ay yaltamisul dzikrul ati. Ya, disunahkan bagi yang mendengar azan, ya, itu melazimkan, ya, berdoa dan berzikir sebagai berikut. Ya, yang pertama yuqalu mislu ma yuqalu muadzin. Ya, kita menjawab azan, berzikir seperti apa yang dilafazkan muadzin. Ya, illa fi hay'alataini, kecuali ketika muadzin 2 hayya 'ala. Berarti hayya 'ala shalah sama hayya 'ala falah, fa innahu yaqulu kalimatan la haula wala quwata illa billah. Ini sudah maklum ini, ya. Nah, kalau bagaimana kalau yang tadi taswif, ya, as-salatu khairum minan naum, jawabnya apa? Qad shaddaqta apa? Sadaqta wa bararta, ya, wa ana dzalika minasyahidin. Tapi kalau mau ngikutin juga enggak masalah, ya. As-salatu khairum minan naum juga enggak masalah. Ya. Tapi yang lain ada yang berpendapat sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan, ya, intinya menjawab salam ini sudah biasa, sama, hanya saja di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah yang berbeda dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Yang nomor 2 poinnya, ayyusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Ya. Ihdas sighatil waradati summa yas'alullahu lahul wasilah. Nah, maka nanti ada doa setelah azan itu, ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, ini di dalam Sahih Bukhari. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Da'wati tammah itu adalah panggilan yang sempurna, tammah sempurna. Was-salatil qa'imah, dengan salat ini yang qa'imah, yang tegak, ya, yang tegakkan. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ya, Rasulullah, ya, datang dengan apa? Wasilah dan fadilah. Wabhathu maqaman mahmudan allati wa'adtah. Nah, di sini teksnya hadis Bukhari. Kalau ditambahi innaka la tukhliful mi'ad, ya silahkan, ya, kan itu artinya bagus. Hanya saja di dalam teks Bukhari hanya wabhathu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya, Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqamnya mahmudah, ya, derajatnya terpuji, ya. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Yang baca ini akan mendapat syafaatku di yaumul kiamat. Nah, ini. Jadi ada salawatnya, ada doanya, ya.